pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Bahasa dan Identitas Sosial dalam Sosiolinguistik. Sebelum itu, memperkenalkan diri. Saya sendiri, Yohana Masus dengan NPM 31220025. Saya Maria Clotilda Kolo dengan NPM 31220064. Saya Sulfina Simproseseran dengan NPM 31220079. Dan saya Valeria Nova Bone dengan NPM 31230128. Saya Marlena Yosefina Suni dengan NPM 31230115. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dan identitas merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Yang pertama, pengertian bahasa dalam sosiolinguistik. Dalam sosiolinguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai sistem bunyi dan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat sosial yang mencerminkan dan membentuk realitas sosial dan budaya penggunaannya. Bahasa adalah cerminan masyarakat. Melalui bahasa, kita bisa memahami struktur sosial, relasi kekuasaan, status sosial, kelompok etnis, bahkan gender seseorang. Adapun bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, menunjukkan afiliasi kelompok, misalnya suku, agama, kelas sosial, untuk membangun dan mempertahankan hubungan sosial. Yang kedua, pengertian identitas dalam sosiolinguistik. Identitas dalam sosiolinguistik merujuk pada cara individu atau kelompok mendefinisikan diri mereka sendiri, serta bagaimana mereka dikenali oleh orang lain melalui penggunaan bahasa. Identitas bisa bersifat pribadi atau individu, kolektif atau kelompok, dan dapat ditunjukkan melalui pilihan bahasa, logat, gaya bicara, hingga register atau variasi kata tertentu. Secara umum, identitas dalam bahasa mencakup identitas etnis, misalnya penggunaan bahasa daerah untuk menunjukkan asal-usul. Yang berikut, identitas sosial. Contohnya seperti penggunaan bahasa gaul untuk menunjukkan solidaritas kelompok. Yang berikut, identitas gender, misalnya perbedaan pilihan kata atau intonasi antara laki-laki dan perempuan. Adapun identitas profesional, misalnya istilah khusus dalam komunitas dokter atau pengacara dan sebagai berikut. Keterkaitan bahasa dan identitas sebagai berikut. Bahasa menjadi media utama dalam membangun, menegosiasikan, dan menunjukkan identitas. Seseorang bisa menggunakan berbagai ragam bahasa sesuai konteks sosial untuk yang pertama, menunjukkan solidaritas atau perbedaan. Yang berikut, membedakan kita dan mereka. Adapun menyatakan keanggotaan suatu komunitas. Contohnya seperti seorang anak muda mungkin berbicara menggunakan bahasa gaul dengan teman-temannya, tetapi berbicara lebih formal dengan dosen untuk menunjukkan identitas sosial yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Konsep identitas tidak bersifat tunggal, melainkan berbagai menjadi beberapa jenis yang dapat dikenal melalui penggunaan bahasa dalam konteks sosial tertentu. 4 bentuk identitas yang paling sering dibahas, yaitu yang pertama, identitas sosial. Identitas sosial merujuk pada seseorang diposisikan dalam masyarakat berdasarkan status sosial, kelas, kelompok, usia, tingkat pendidikan, dan hubungan sosialnya. Bahasa menjadi cara utama untuk mengekspresikan dalam dan mendalam identitas sosial ini. Ciri dalam bahasa, pilih ragam bahasa formal atau informal. Versi tutur berdasarkan kelas sosial, misalnya bahasa kaum mengena ke atas, tes mengena ke bawah. Registrasi sosial, bahasa orang tua versi remaja. Contohnya, remaja cenderung menggunakan bahasa gaul atau hilang yang berada dari bahasa yang digunakan oleh orang dewasa atau orang tua mereka.
Yang kedua, identitas etnis. Identitas etnis berkaitan dengan asal-usul budaya dan kelompok etnis seseorang. Bahasa atau dialek sering menjadi simbol utama kebanggaan dan keterkaitan etnis. Ciri dalam bahasa. 3. Bahasa dan identitas sebagai simbol keanggotaan kelompok. Bahasa digunakan untuk membangun solidaritas dan rasa memiliki terhadap suatu kelompok. Penggunaan dialek, slang, atau kode tertentu menandai bahwa seseorang bagian dari suatu komunitas. Contoh, anak muda menggunakan bahasa gaul untuk menunjukkan kedekatan kelompok. Komunitas adat menggunakan bahasa tradisional untuk mempertahankan identitas budaya. 4. Perubahan bahasa dan dinamika identitas. Dalam masyarakat multibahasa, pilihan bahasa bisa bersifat strategis untuk membangun atau bahkan menyembunyikan identitas tertentu. Fenomena seperti alih kode dan diglosia sering terjadi dalam proses ini. Misalnya, seseorang berbicara dalam bahasa Indonesia di tempat kerja atau menunjukkan profesionalisme, tapi menggunakan bahasa daerah di rumah atau untuk menegaskan identitas kultural. Yang ketiga, identitas gender. Identitas gender merujuk pada bagaimana laki-laki dan perempuan atau serta spektrum gender lainnya menggunakan bahasa untuk menampilkan atau membentuk identitas mereka secara sosial dan budaya. Ciri dalam bahasa, perbedaan pilihan kata atau ekspresi, misalnya perempuan cenderung lebih sopan atau ekspresif. Yang berikut intonasi gaya bicara dan strategi komunikasi. Yang berikut pola dominasi atau subordinasi dalam interaksi verbal. Contoh, dalam beberapa budaya, perempuan lebih sering menggunakan untuk kalimat tidak langsung atau menghindari konfrontasi dalam percakapan. Yang keempat, identitas profesional. Identitas profesional terbentuk melalui penggunaan bahasa dalam konteks pekerjaan atau komunitas kerja tertentu. Setiap profesi memiliki gaya komunikasi dan kosakata khusus yang mencerminkan keanggotaan dalam profesi itu. Ciri dalam bahasa, penggunaan istilah teknis atau jargon, bahasa formal atau akademis, strategi komunikasi yang sesuai dengan norma profesi. Contoh, seorang dokter menggunakan istilah medis seperti diagnosis, terapi, atau patologi dalam percakapan profesionalnya yang tidak umum digunakan oleh masyarakat umum. Berikut hubungan antara bahasa dan identitas dalam kajian sosiolinguistik. Hubungan ini sangat erat dan saling mempengaruhi. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana utama untuk membangun, mengekspresikan, dan menegosiasikan identitas sosial seseorang atau kelompok. 1. Bahasa sebagai penanda identitas. Bahasa mencerminkan siapa kita dan dari mana kita berasal. Melalui aksen, pilihan kata, bahasa daerah, dan gaya bicara, seseorang bisa menandai identitasnya seperti yang pertama, asal-usul etnis atau geografis, yang kedua, kelas sosial, yang ketiga, kelompok usia atau generasi, yang keempat, identitas gender, yang kelima, profesi atau komunitas tertentu. Contoh, seseorang penutur Warmeto menunjukkan identitas etnis Dawan, atau seseorang yang menggunakan bahasa Jaksel atau Jakarta Selatan menunjukkan identitas urban milenial.
Yang kedua, bahasa sebagai proses pembentukan identitas. Identitas tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial, salah satunya lewat bahasa. Seseorang bisa mengubah cara bicaranya tergantung konteks untuk menyesuaikan diri atau membedakan diri dari kelompok lain. Misalnya, seseorang mahasiswa yang berbicara dengan bahasa formal di kelas, tetapi menggunakan bahasa santai atau bahasa daerah saat bersama dengan teman sebaya. Dari materi bahasa dan identitas sosial dalam sosiolinguistik disimpulkan bahwa bahasa dan identitas memiliki hubungan yang erat dan saling membentuk. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dan konstruksi identitas sosial seseorang atau kelompok. Melalui bahasa, seseorang dapat menunjukkan asal-usul etnis, posisi sosial, peran gender, serta keanggotaan dalam komunitas profesional tertentu. Jenis-jenis identitas seperti identitas sosial, etnis, gender, dan profesional tercermin dalam pilihan bahasa, gaya bicara, logat, hingga kosakata yang digunakan dalam berbagai konteks. Selain menandai perbedaan, bahasa juga digunakan untuk membangun solidaritas, menunjukkan afiliasi, dan menegosiasikan posisi dalam masyarakat. Oleh karena itu, bahasa memainkan peran sentral dalam pembentukan dan ekspresi identitas, menjadikannya objek penting dalam studi sosiolinguistik untuk memahami dinamika sosial dalam masyarakat multibahasa dan multikultural. Penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah, pelestarian bahasa minoritas, campur bahasa dengan unsur budaya etnis. Contohnya, penutur UAB Metro di Nusa Tenggara Timur menggunakan bahasa tersebut untuk merujukkan identitas sebagai suku Dawan dan melestarikan tradisi lisan. Inilah hasil presentasi kami, yaitu dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.